pernah mengecewakan Vino, puji Agra seraya meletakkan kembali dokumen dan menatap Vino sembari tersenyum. Terima kasih Pak, jawabnya. Pak Agra menepuk-nepuk pelan bahu Vino. Bagaimana Kelvin selama menggantikan saya di sini? Dia pemimpin yang hebat, sama seperti Bapak. Sepertinya dia mewarisi bakat kepemimpinan yang tinggi. Agra tertawa. Ada-ada aja kamu, Vin. Oh ya, bagaimana kabar ayahmu? Tanya Agra. Vino terdiam. Ayah Vino terkena stroke sejak masih menjadi karyawan Agra. Dan karena Agra lah, Vino kemudian dikuliahkan dan dapat bekerja di sini. Demi melihat wajah murung pemuda itu, Agra tahu jawabannya. Sabar, Vin. Ayahmu orang baik dan jujur. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan padanya nanti. Terima kasih, Pak. Dan cepat carilah pendamping hidup. Jangan hanya bekerja terus-terusan. Bisik Agra tersenyum lebar. Iya, Pak. Bagaimana mau menikah jika wanita incarannya saja sudah diperistri oleh putra pria itu? Vino tersenyum kecut. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Agra mengangguk. Sampai di luar, Tiffany langsung menghampiri Vino. Kenapa Pak Agra yang ke kantor? Pak Kelvin sama Liora kemana? Vino mengedikkan bahunya dan berlalu ke mejanya. Ih, pelit amat sih. Tanpa nanya juga lo pasti udah tahu kan jawabannya. Tiffany mendengus dan kembali ke mejanya. Rah, panggilnya. Apa? Lo masih sama Andre? Azura mengangguk. Pacar lo di mana sekarang? Tahu, jawab Azura cuek. Kesel juga sih. Dari kemarin Andre tidak bisa dihubungi. Teleponnya tidak diangkat, juga chatnya nggak dibales. Gimana sih? Lo kan pacarnya, sambung Tiffany. Gue emang pacarnya, tapi emang harus ya tahu keberadaan Andre setiap menit dan detik. Padahal gue cuma nanya, malah nyolot. Kesel juga lama-lama. Tadi sama Vino dicuekin, sama Azura malah ngegas. Emang orang-orang pada nggak waras. Tiffany memasukkan potongan keripik dengan bibir mencebik. Dia bete. Diam-diam Vino tersenyum tipis. Ria raih ponselnya dan mengetikkan beberapa kalimat. Sebuah rumah, 2 lantai dengan desain minimalis dan tatanan rapi. Jika memandangnya sekilas, pasti berpikiran pemiliknya mempunyai anak gadis. Lahan kecil yang disulap menjadi taman bunga dan sayur mayur. Gemericik air dari kolam berukuran mini dengan air mancur yang mengalir. Bau segar rumput hijau yang sengaja ditanam di sekitar kolam. Di samping rumah pas, ada mobil sedan yang terparkir di garasi. Pemiliknya sendiri sudah memasuki rumah sedari tadi. Pandangannya langsung tertuju pada pria setengah baya yang terbaring lemah. Kau sudah pulang, ujar seorang gadis yang juga baru selesai menyuapi pria paruh baya tersebut. Kenapa tidak bekerja? Pemuda itu, Vino melonggarkan dasinya dan menghampiri pria setengah baya dan si gadis. Untuk apa? Lagi pula aku mungkin tidak dibutuhkan lagi. Vino terkekeh. Hei, siapa bilang? Siapa yang menyuruhmu menyerah? Gadis itu mengangkat bahunya. Abai. Tumben jam segini sudah pulang. Mereka pergi bukan? Bukannya menjawab. Vino malah kembali bertanya. Gadis itu mengangguk. Bodoh jika kau tidak memanfaatkan keberadaanmu di sana. Tapi Kelvin sudah menikah, Vin. Liora juga sudah menikah. Tapi tidak ada alasan untuk memisahkan mereka, bukan?
gadis itu. Aretha terdiam. Senyum licik terulas di bibir Vino. Baiklah, aku akan kembali ke sana. Bagus. Vino dan Aretha bertemu saat pernikahan Kelvin dan Liora kemarin. Bertabrakan tidak sengaja saat Vino meminta izin ke belakang. Vino tahu Aretha menyukai Kelvin dari sorot matanya gadis itu. Perlahan ia dekati dan coba saling bekerja sama, dan ternyata Aretha terpengaruh juga. Hari ini Vino meminta Aretha datang ke rumahnya. Bukan sekali dua kali Aretha ke rumah Vino, karena ternyata gadis itu mengenali pria yang sedang berbaring itu, Pak Steve, orang kepercayaan Agra dulu. Dan pria parubaya itu terbaring lemah karena penyakitnya. Kau tahu, gara-gara dia, hubunganku dengan Liora kandas, ujarnya datar. Menatap tajam pada Pak Steve, untung saja pria parubaya itu sedang terlelap. Efek obat tidur yang disusupkan Aretha di sup Pak Steve. Gara-gara dia, aku jadi pengecut. Aku kabur saat Liora membutuhkan sandaran. Bukankah tindakanmu benar? Lagi pula, Liora mengandung anak pria lain, dan itu bukan kamu. Kenapa harus kamu yang bertanggung jawab? Karena aku mencintainya, dan harusnya aku yang berada di sisinya, bukan pria brengsek seperti Kelvin. Aretha mendengus. Dia tidak terima Kelvin dikata-katai, tapi untuk saat ini lebih baik dia diam saja. Lalu, rencanamu untuk memisahkan mereka? Lihat saja nanti. Licik Vino. Kenapa kamu gak bilang aja kalau Liora itu sudah ternoda? Menurutmu itu mempengaruhi? Bahkan Kelvin juga bukan pria baik-baik. Benar juga. Aretha mengangguk pelan. Kembalilah ke rumah itu lagi dan laksanakan rencana, Tita Vino. Oke, meski tidak sepenuhnya percaya kalau pernikahan mereka atas dasar cinta, tapi tak akan kubiarkan siapapun menyentuh Kelvin. Bagus. Aretha tersenyum tipis. Dia punya misi sendiri, misi yang ia ubah semenjak bertemu Vino. Ya, Kelvin adalah miliknya dari dulu, bahkan sampai kapanpun. Apa kau akan kembali padaku saat mengetahui siapa aku sebenarnya? Gumam Aretha dalam hati. Kelvin masih mendiamkannya. Atau mungkin pria itu benar-benar marah padanya. Mereka memang makan bersama, belanja bersama, juga tentu saja tidur bersama. Maksudnya dengan ranjang yang berbeda tentunya. Seperti saat ini. Ini merupakan hari ketiga mereka di Bali. Mereka sedang berada di perjalanan menuju ekowisata mangrove Wanasari. Dan ini adalah pilihan Kelvin sendiri tanpa menanyakan persetujuan Liora. Sampai di tujuan, mereka berkeliling sebentar dengan menapaki jalan memanjang yang memamerkan keindahan pohon bakau. Tak puas hanya berjalan, Kelvin menyewa kano. Liora sangat sangsi dengan kemampuan mendayung Kelvin. Apalagi pria itu menolak untuk didayungkan. Sementara Kelvin mengayuh dayung, Liora menikmati pemandangan sekitar, mencelupkan tangannya di air payau yang dingin, namun rasanya tetap membosankan. Bayangkan, sepanjang perjalanan mereka dari hotel sampai di tempat ini, berjalan mengelilingi pohon bakau hingga berkano, Kelvin masih setia ngambek. Dulu mungkin sekali, Liora akan gemetar melihat sikap dingin Kelvin. Namun kali ini berbeda. Dia justru merasa gemas dengan aksi ngambek Kelvin. Lucu sekali. Liora memandangi Kelvin dengan senyum manis. Ngapain senyum-senyum? Akhirnya keluar juga suara mahal Kelvin. Liora tidak menjawab. Justru tidak sedikit pun mengalihkan pandangan dari wajah pria tampan tersebut.
Lapar, jawabnya dengan asal. Lapar tapi kok senyum-senyum. Meski menggerutu, tapi Kelvin membelokkan kanonya juga. Seketika Liora terbayang film Her yang dulu sempat booming. Tapi sejenak kemudian dia mendesah kecewa. Ceritanya jauh sekali dari film tersebut. Lagi pula dia bukan Rahel ataupun Luna. Ia bertopang dagu cemberut selama perjalanan kembali. Au! Tiba-tiba Kelvin menjerit, membuat Kano sedikit oleng. Ia mengibas-gibaskan tangannya dan dayung terlempar jauh. Kamu kenapa? Liora menarik tangan Kelvin dan melihat bekas gigitan kemerahan. Digigit kepiting. Liora menatap Kelvin dengan sangsi, sementara pria itu masih mengadu. Ish, sakit, keluhnya. Liora melepas tali yang digunakan untuk ikat pinggang aksesoris, mengikatkan hati-hati ke bekas gigitan kepiting jail tersebut. Kelvin masih meringis, namun pandangannya tidak teralih pada wajah Liora. Nah, selesai. Gadis itu tersenyum lega. Merasa tidak ada reaksi, ia mengangkat wajahnya. Pandangan mereka bertemu. Untuk sejenak membuat mereka lupa posisi mereka di mana. Pluk! Bunyi ranting jatuh menyadarkan mereka. Ah, di mana dayungnya? Biar aku yang mengayuh. Liora mengedarkan pandangan mencari dayung mereka. Wajahnya memerah. Bodohnya mereka saling bertatapan seperti orang gila saja. Kelvin meringis mengarahkan pandangannya pada dayung yang mengapung karena terlempar tadi dan berjarak 15 meter dari mereka. Sorry, gak sengaja kelempar. Hah? Terus kita gimana pulangnya? Ujarnya lemas. Detik berikutnya, Liora mendayung dengan kedua tangannya, bermaksud menggapai dayung mereka. Bibirnya cemberut, ia kesal tentu saja. Sementara di belakang, Kelvin bersantai tanpa rasa bersalah. Puas rasanya membuat gadis itu kesal. Masih dengan rasa kesalnya, Liora menyuapi Kelvin yang terus-terusan bersikap manja. Padahal cuma digigit kepiting, tapi seperti habis kena ranjau saja. Mereka sedang menikmati kuliner aneka olahan kepiting di area yang sama. Terus kalau begini kapan aku makannya? Gerutunya sembari memisahkan daging dari cangkang kepiting. Mau aku suapi? Tawar Kelvin. Jangan begaya, makan aja minta disuapin, berlagak mau nyuapin. Dekatkan wajahmu kemari. Liora masih mengernyit tidak mengerti. Buat apa? Mau aku suapin lewat mulut? Wajah Liora seketika memerah, memukul tangan Kelvin yang terluka. Au! Pekiknya, membuat beberapa pengunjung menatap ke arah mereka. Namun Kelvin tidak peduli. Kejam, gerutunya. Makanya jangan bicara sembarangan. Kelvin malah terkekeh. Sekretarisku pintar melawan ya sekarang. Liora mematung sejenak. Benar, dia hampir lupa dengan jabatan mereka. Maaf, cicitnya. Santai aja, tenang. Selama kau tidak melukai harga diriku, aku anggap itu wajar. Liora kali ini diam. Seakan diingatkan, ia kembali menyiapkan suapan untuk bosnya. Makanlah sendiri, aku hanya berpura-pura kesakitan tadi. Kelvin membuang tali yang mengikat jari telunjuknya dan tersenyum licik. Liora terbengong melihatnya. Sial, dia mengerjaiku, gumamnya dalam hati. Bersama.